main padel dia. Oh, main padel. Padel, tenis, berenang, sepak bola ya. Wah, Yoga. Dia mungkin yang agak susah yoga. catur kali. Iya, Lebih catur, membosankan gitu. Selamat sore semuanya, ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget, dan Tommy Hernawan gak sendiri karena sudah ada Super Girly. Halo. Ganbate kudasai. Saya suka nonton Tsubasa soalnya. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi deng ya. Kalau selamat sore apa ya? Sumimasen minta maaf. Arigato, terima kasih. Biasa suka nonton anime. Itadakimasu. Selamat makan. Ternyata pada jago-jago ya. Karena memang Super Girlies ini kan dulu image-nya adalah girl band yang Japan pop gitu kan ya. Japan Styles. Dan kita mau absen dulu nih dari sebelah sini. Apa kabar Kak Opi ya? Ya. Hai, nama aku Kak Opi. Aku Aku Mega. Aku Sarah. Aku Laras. Saya Kinan. Kami Oke. dari Super Girlies. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sobat RDI yang mendengarkan mereka sekitar 13-14 tahun yang lalu kali ya, 2011 dengan single Au Au yang super ceria itu, sekarang mereka kembali dengan Au 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 dengan versi Japanese pop, Iya, versi City pop lah ya, City pop Japan gitulah ya. Nah, ada yang mau cerita nggak nih comebacknya Super Girlies yang kemarin kalau nggak salah sekitar berapa tahun yang lalu kan cuma berempat ya, terus sekarang jadi berenam gitu. Itu awal kisahnya seperti apa nih? Kalau yang sekarang ini sebenarnya lebih untuk reuni dengan Opi dan Yui. Oke. Gitu. Yui nggak datang ya hari ini ya. Iya, kebetulan Yui nggak datang ya. Karena memang mereka udah punya kesibukan di Bandung kan pada saat itu. Kalau memang yang berempat ini memang sering aktif karena memang kita yang tersisa dari yang setelah kita udah keluar dari label, udah tidak sama label, itu memang yang tersisanya berempat gitu. Setelah gitu. satu persatu keluar, nah yang tersisa tuh yang berempat itu karena kita semua sering kumpul di Jakarta dan masih sering, kebetulan aku juga masih sering bikin musik, masih sering kompos lagu, jadi ya udah mending kita comeback berempat aja dulu. Nah sekarang ini 2025 spesial, ada Yui dan ada Opi juga gitu untuk reuni gitu. Jadi memang spesial reunion ya. Tapi kan kalau yang namanya momen-momen reunion biasanya cuma beberapa waktu doang. Tapi apakah ini juga akan jadi proyek jangka panjang begitu? Kebetulan ngumpulin jadwalnya susah sekali. Tapi insya Allah kalau misalkan ada waktu, kita pun bisa berkumpul lagi seperti ini, tetap dilakuin. Tetap gitu. gas lah ya. Karena memang semuanya basicnya suka musik, suka menyanyi. Kalau bisa kenapa enggak gitu. Yes, oke. Berarti sebelumnya tuh dari masing-masing member boleh menjawab ya, kesibukannya apa sih di lain di luar dari Super Girlies ya, gitu. Boleh. Dari ujung ya Kak Opi. Oke, aku memang dari selama hiatus dari Super Girlies tuh jualan kuliner sih. Dulu aku buka rumah makan, kalau sekarang lebih ke jualan online cemilan-cemilan aja sih. Cemilan-cemilan seblak gitu. Iya, ada seblak, ada basreng, ada cimol. Jualan kiloan gitu loh. Wah, iya. Itu laku banget di Bandung. Yang jualan di TikTok itu kan banyak banget tuh kayak gitu tuh. Iya, seru. Iya, yang suaranya krenyes. Iya, benar. Jadi Kak Opi lebih ke bisnis kuliner. Kalau Kak Mega? Kalau aku mungkin kalau sekarang dibilangnya selebgram kali ya. Asik. Influencer. Asik. Jadi beauty influencer. Iya, aku lifestyle, beauty, traveling. Ya. Food juga nggak sih kamu? Food juga. Wow, seru. Kalau Kak Sarah? Aku juga sekarang lagi ya sama sih influencer paling, tapi kayak bidangnya paling ya olahraga kalau enggak. Sport. Iya, sport, kuliner juga. Lifestyle. Main padel dia. Oh, main padel. Padel, tenis, berenang, sepak bola ya. Wah, Yoga. Dia mungkin yang agak susah yoga. catur kali. Iya, Lebih catur. membosankan gitu. Itu kayaknya aku nggak tertarik sih. Karena itu cowok banget juga ya. Jadi Kak Sarah lebih banyak di olahraga. Oke, sebentar aku agak lupa lagi ya Allah. Kak Siapa? Siapa? Cynthia. Laras. Maaf ya. Laki-laki memang tepatnya salah dan lupa. Padahal dia yang biasanya tidak dilupakan. Oh iya. Kak Laras nih kan kayak ini penyiar global Laras. Eras Tahira. Iya. Besti itu. Oh, bestinya. Iya.
Oke, kalau Kak Laras sibuk apa Kak Laras? Aku masih nge-DJ terus ya mau mulai nge-DJ lagi, paling aku live di apa itu Di TikTok ya? TikTok itu untuk crafter yang untuk bikin strap HP atau gelang gitu segala macam. Oh, jadi kreatif things gitu. Iya, ya? hobi. Oh, hobi. Tapi hobi, dijual hobi. aja. Seru ya sekarang tuh mendalami dunia online kayaknya lebih Iya, menyenangkan ya. Kalau Kak Kinan berarti tadi masih produksi musik gitu. Ya, aku mengelola sebuah audio post. Jadi untuk mengerjakan musik sama kayak buat bikin voice over untuk iklan periklanan. Okay. Nah, di situ aku mengelola itu sama suami aku. Jadi ya sering voice over, di sana aku sebagai eksekutif produsernya. Iya. Jadi sama sering bikin musik dan sound design untuk iklan lah. Wah, gitu. iya. Jadi sebenarnya teman-teman ini nggak jauh-jauh dari dunia kreatif ya. Iya. Jadi memang karena udah basicnya dari awal ini di musik gitu kan, akhirnya nggak jauh-jauh dari dunia kreatif. Nah, akhirnya setelah ada masuknya Kak Yui sama Opi ya, kenapa lagu Au 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 itu yang terpilih untuk di recycle? Bahkan banyak ya single-single sebelumnya kayak Missing You, kayak Malu-malu mau gitu kan. Kenapa sih? Pura. Iya. Itu lagu orang sih sebenarnya, lagunya almarhum Om Kristus. Iya, tapi kenapa sih Au 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 ini yang dipilih gitu? Karena terlepas dari temanya yang persahabatan, itu Yes. tuh sebenarnya liriknya kita yang buat semua gitu. Oh, Jadi oke. kayak waktu dulu tuh kita sempet kayak tulis bait per bait itu satu orang, terus nanti kita gabungin jadilah si lirik au 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 itu Oh, gitu. begitu. Jadi sekarang konsepnya reuni ya gara-gara itu, karena kita nostalgia bareng lagi lah ya. Oke. Sama banyak yang make ya belakangan lagu Nah, kita iya. gitu. Iya. Kayak ada versi remixnya, ada versi yang lagu lama juga mereka pakai buat tren yang gandengan tangan Iya, gitu kan, yang ada. dance ya. Iya. Ya udah karena lagi rame kenapa nggak kita bikin yang baru aja? Iya. Biar menunjukkan bahwa ke orang anak-anak yang zaman sekarang nih itu lagunya kita Yes. gitu. Lagunya Iya. Super Girlies, lagunya Kinan, Laras, Sarah, Mega dan Opi gitu. Yes, mantap. Dan kalau misalnya kita runut sejarah, asik sejarah. Karena sebenarnya si Super Girlies ini termasuk tonggak sejarah girl band ya. Tonggak apa ya, maksudnya kayak dulu Pelopor kan ya? Seven pelopor Icon, gitu. Iya. terus apa namanya? Cherry Bell. Terus Smash. Princess, gitu kan sebenarnya Super Girlies ini udah di merge duluan gitu kan ya. Terus ngelihat tren musik sekarang gimana Super Girlies nih? Kebetulan kita memang suka semua genre, jadi kalau ngelihat tren musik sekarang, maksudnya tren musik sekarang yang Iya. ada ya, kayak hipdot gitu-gitu. Jadi gini, Remix. tren musik dengan kenapa jadi girl band gitu loh, jadi tetap girl band lagi. Nah, jadi maksudnya ketika lo jadi tonggak, dan sekarang kan udah banyak yang solo, banyak yang pilih sendiri-sendiri. Nah, kenapa memilih untuk berkumpul lagi gitu? Masih jadi girl band Gitu. Karena ketika muncul kita berempat, ternyata masih banyak yang kangen sama Opi sama Yui juga. Jadi ya kayaknya memang harus girl band lagi aja, harus rame-rame muncul. Walaupun koreonya sudah mulai berkurang ya kan ya. Pinggang mulai ensop ya kan. Tidak seluas dulu Iya, ya. kemarin latihan kaki aku lagi di itu. Iya. Jadi mungkin koreonya udah berkurang, tapi memang konsepnya untuk kayak menghadirkan kita semua lagi barengan, karena ternyata banyak banget yang kangen sama Opi kembali, Yui kembali, terus ngelihat Sarah joget gitu misalnya, atau Kinan rolling Jungkir balik gitu. Udah girl band lagi gitu. Oke, seru. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman dari Super Girlies Sobat RD. Buat kamu yang penasaran, boleh banget untuk kirimin WA di nomor 08 12 12 971 atau gabung di YouTube kita. Tinggal cari aja di @radio_RDI ya, search di YouTube-nya. RD tempat kamu eksis, masih di Indo banget bareng sama Sobat Girlies. Hai. Gan bate. Tapi dulu siapa sih yang ngide-ngide apa namanya dengan ngambil karakter-karakter Jepang tuh? Untuk musiknya? Iya, musiknya. Musik dan semua penampilannya itu dari manajemen sih waktu itu ya. Manajemen ya. Karena kan waktu itu udah banyak banget Korea. Sebenarnya Super Girlies itu udah dibuat dari tahun 2010. 2010. Nah, di 2010 tuh kita udah bikin demo tapi dengan genrenya K-pop. Oke, Dan pop. kebetulan udah keluarlah Seven Icon duluan ya pada saat itu. Iya, Akhirnya ya udah biar beda dari Seven Icon, mungkin Seven Icon K-pop, kita Iya. cari J-popnya lah gitu. Biar beda. Oke. Makanya alat musik yang dimaininnya kita tuh di situ real. Jadi nggak banyak MIDI, maksudnya kayak drummernya pakai asli, gitaris dan lain sebagainya. Oke. Jadi secara instrumen juga
juga lebih Musik asli ya. Kayak opening anime gitu kan Iya. lagunya. Bener-bener. Nah kan yang namanya musik cukup berputar lah ya Iya. gitu kan, dan akhirnya sekarang ini si Au 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 ini jadi Japan City Pop itu gitu. Apa yang membuat teman-teman ngaransemennya lebih ke arah Japan City Pop? Karena kan City Pop tuh istilahnya lebih laid down daripada yang sebelumnya kan, jadi kayak Iya, lebih slow gitu sebenarnya. Iya. Banyak yang suka dan gak suka sih di Iya, sini ya, kita iya. mengeluarkan dengan genre city pop. Tapi maksudnya di sini untuk ketika kita mau memutuskan reuni, sebenarnya kita mau menunjukkan sisi mature kita. Oh, mature. Ya. Betul. Jadi kan sekali. sisi mature kita, tapi gimana ya, cara Jepangnya nggak hilang gitu Iya, kan ya. iya, Jadi iya, ya udah iya. kayaknya ngambil city pop lah, karena kan kayak yang lagu Stay With Me or whatever Iya. itu kan Jepang kayaknya tetap Jepang, notasinya Jepang, tapi mereka lebih dewasa aja. gitu. Oh, oke. Iya, iya, Jadi iya. kita iya. mungkin mengambil inspirasinya dari situ. Oke. Gitu. Dan selain musik kan yang namanya girl band itu identik sama fashion. Gimana nih kakak-kakak Silakan. yang sebelumnya kan pakai tank top ya kan, di video klip lama tuh kan baju apa leggingnya warna-warni. Iya, warna sih sekarang Iya, ya ada. kayaknya ya. Kan. Nah sekarang nih menyesuaikan fashionnya gimana? Sebenarnya Kalau kalau oke. warna tuh kayak kalau warna Iya. kita masih pakai warna sih sebenarnya. Iya, Cuman lebih teratur. Kalau sekarang kayak lebih ada apa ya, maksudnya lebih beraturan. Kalau dulu Lebih kan ada bener-bener yang, garis merahnya sih. lebih nabrak-nabrak banget sampai kayak nggak nyambung ya gitu. Tapi dulu kalau tuh ya. sekarang pakai Iya. warna masih sih. Cuman Iya, ya iya. masih Sesuai beraturan ini lah. sih sebenarnya sesuai konsep lagu Iya. juga kan. Kalau dulu kan lebih cheerful banget Iya. gitu, kayak masih anak Menunjukkan remaja gitu kan. Kita juga kasih warnanya yang warna-warna tabrakan gitu. Iya. Kalau sekarang kan maksudnya lagunya kan city pop kan, Iya. jadi kayak lebih kalem, lebih dewasa gitu. Iya iya iya. Kita kalau mau perform diurutin dulu tuh Mas. Pokoknya jangan jauh-jauh dari warna ini ya. Iya, Putihnya begini, birunya begini. Ya masih ada garis merahnya lah. Harus Tapi tetap kalau sekarang sesuai karakter masing-masing ya. Hmm. Sekarang kayak Opi, dulu kan Opi kan nggak berhijab ya. Yes, Sekarang udah berhijab gitu, kayak Yui juga gitu. Oh, oke. Jadi memang sesuai dengan umur juga ya. Iya. Tambah kedewasaan. Iya. Bukan. Oke. Jadi fashion juga udah lebih dewasa, lagu juga lebih mature, dan kalau segi pendengar itu kan pasti punya apa namanya basis pendengar yang lama nih ya. Nah itu responnya gimana dengan kematuran yang sekarang nih? Mungkin ada yang di MDM mungkin, atau yang komen-komen di media sosial gitu. Iya, banyak suka nggak suka ya, Iya, dari suka nggak suka, nggak iya. suka. Dan suka nggak suka ya, kita juga suka nggak suka, kalian terima kita yang sekarang gitu. Pengennya kan gitu ya rasanya. Iya, ya. iya, benar, Cuma benar. banyak yang mendukung, karena mereka kalau fanbase lama mendukungnya itu karena ada Opi dan Dewi Yui itu oke. kembali gitu. Iya, Kayak iya. akhirnya nih Super Girlies generasi pertamanya keluar lagi. Betul, gitu. iya. Yang nggak sukanya mungkin karena mereka sangat menyayangkan energiknya kita itu hilang gitu. Padahal mereka nggak tahu juga kalau kita sudah bertambah dewasa gitu kan. Cuma ya nggak apa-apa gitu. Maksud aku gini, tinggal didengerin aja kalau suka yang versi kalem, Yes, dengerin si yes. remaster Iya, 2025. iya, iya. Kalau masih suka yang cheerful, dengerin Yang lama. 11. Iya, iya, Dua-duanya iya. sama-sama membahagiakan buat kita. Asik. Sama-sama Super Girlies Iya, ya. karena suaranya kita semua. Itu dia Sobat RD ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih jatuhnya jadi lebih kalem tapi lebih bikin adem gitu. Iya. Kalau yang kemarin tuh kan lebih cheer up gitu kan ya, berisik. Warnanya juga lebih tabrak-tabrak gitu ya. Iya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama kakak-kakak dari Super Girlies. Habis ini kita mau puterin dulu lagunya. Kita mau mendengarkan sama-sama. Buat kamu yang penasaran, kita masih on air sampai dengan jam 5 ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Lagu-lagu Indonesia Timur memang lagi seru banget ya Kak ya. Jadi menyenangkan aja gitu mendengarkan musik-musik Indonesia itu rasanya berwarna-warni. Iya. Asik. Bener banget. Dan kita mau absen dulu ya, masih bersama kakak dari Super Girlies. Ada Kak Opi, ada Kak Mega, ada Kak Sarah, ada Kak Lara, sama Kak Kina. Asik. Jadi kalau di K-pop itu kan ada ini ya, bias-bias gitu loh. Iya. Kalau dulu ada nggak sih kayak yang Fans-fansnya namain kita ini ada nama fansnya masing-masing. oh iya kan ya. Misalnya Kinan Lovers, terus Iya, dulu aku Kinangel. asik. Kinan Lovers, terus aku minta ganti dong Kinangel aja. Oke. Terus kalau Kak Lara ada nggak? Oh ada Larasius.
Larasius. Banget kan? Kasara ada Kasara. Ada dulu Saraholic. Saraholic. Iya. Holic and Mania. Mega. Kalau aku Meganos. Meganos. Kenapa dulu namanya Meganos ya? Gak ngerti kenapa mereka kasih itu. Aku kayak yang lebih aneh lagi. Opi apa? Piu. Karena aku tuh panggilannya Piu kan. Piu, ya. Piu gitu. Mm. Terus si fansnya tuh bikinnya Opi Piu Indo. Oh. Alah, ada Indonya lagi itu lebih apa sih? Mungkin dia bakal bikin cabang Jepang. Cabang Garut ada nggak? Indonesia. Iya benar. Jabodetabek dan Jabodetabek. Kan si lagu Au 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 ini lagu seputar persahabatan ya. Nah bagi masing-masing member atau personil tuh arti persahabatan apa sih sebenarnya? Arti persahabatan. Yang ada di lirik awal. Asik. Tapi kan itu pas masih muda ya. Iya. Pas masih muda kan rasanya tuh aku sama mereka akan selamanya bersama-sama mereka gitu ya. Ternyata enggak ya. Pas kalau ditanya arti persahabatan sekarang menurut aku yang saling mendukung dan saling mengerti mungkin. Yes. Maksudnya ya udah mereka memilih jalan A, kita dukung. Kalau misalkan ternyata jalan A nggak baik buat mereka, sini dipupuk sama gitu. Balik gitu. Iya. Karena kan ini ya kalau makin dewasa tuh katanya circle-nya makin kecil kan. Iya. Jadi kayak makin dikit gitu kan. Makanya buktinya akhirnya aku balik lagi ya sama mereka lagi. Iya. Jadi selama hiatus kemarin 11 tahun pun temenannya ceritanya tetap sama mereka aja. Iya. Oke, kita mau kilas balik dulu nih. Jadi kabarnya kan ketika zaman lagi aktif-aktifnya itu tuh 1 bulan bisa sampai 30 kali manggung ya. Iya. Bahkan lebih kayaknya. Karena sempat 1 hari itu 3 kali manggung. Wah. 4 juga ya kayaknya. Pernah. Pokoknya Wow. yang wajib itu tuh yang acara pagi-pagi itu aja. Oh iya yang kayak semacam inbox. Iya. Dahsyat. Pagi. Sekolah pagi. Kita bilangnya. Kita udah nggak sekolah tapi kita harus bangun pagi-pagi. Sekolah pagi. Oke. Jadi Tapi seru banget ya dulu seru. tuh. zaman dulu tuh kan karena mungkin lebih banyak fokusnya di nyanyi di itu kan jadi nggak mikirin lain ya. Kalau sekarang mungkin udah ada beban-beban lain mungkin. Iya, sekarang udah berubah ya. Cicilan, beli beras, Sekolah anak Iya. gitu. Oke. Tapi ya apa namanya masa-masa itu masa-masa yang sangat menyenangkan untuk dikenang gitu kan. Dan akhirnya pun ketika reuni pasti pengen lagi nih kita seruan-seruan kemana, mungkin pengen tour juga gitu kan, bareng-bareng kemana gitu kan ya. Nah mungkin apakah sudah ada plan atau mungkin udah kita habis 1 lagu ini kita mau bikin sesuatu yuk gitu biar lebih seru gitu, ada nggak sih? Atau mungkin kayak semacam gigs gitu, event gitu. Banyak sih sebenarnya. Abis dari sini juga alhamdulillahnya buat lagu yang sekarang banyak yang suka, diterima, terus banyak yang kangen sama kita juga buat perform. Jadi alhamdulillahnya kita banyak beberapa yang udah request udah ya. deal. Iya. Jadi bisa ini ya memenuhi rasa rindu. Iya. Rasa rindu. Nah kalau misalnya di balik layar, di balik panggung gitu kan, kalau teman-teman Super Girlies nih biasanya ngapain, kayak misalnya ngerujak bareng gitu, Ngapain gitu ya? atau makan sushi. Sarah Mega sih kadang olahraga bareng ya kan? Iya. Oke. Adel bareng. Kalau aku sama Sarah biasanya tiap hari Minggu kita suka CFD. Oh, CFD. Iya, lari ya. Oh lari. Iya, CFD ya. Running di sini. Lari, Iya. running aja. Pakai foto yuk. Oh iya Bisa, dong. iya. Itu harus. Iya. Daripada bayar fotografer mahal, Iya ya kan? Foto yuk aja, cek Foto yuk out. aja. Ya bisa jadi story kan. Iya. Jangan lupa Kak Strava-nya kan. Oke, jadi hobi lari nih bareng. Iya, Terus- ada lari, terus Sarah juga padel, Kadang terus yoga padel. bareng sama dia. Iya. Oke. Terus tadi katanya juga ini ya apa? Ngerujak bareng seblak. Juga makan seblak bareng. Kebetulan kan teman kita ini dia punya supplier. Supplier besar ya teman-teman ya. Dan kita juga dari Bandung semua kan, jadi suka nyeblak bareng, juga ngebakso bareng ya. Itu wajib ya, kemarin ke Bandung juga kalian. Iya. Jadi kalau cewek-cewek ngumpul tuh apa sih yang diomongin sebenarnya?
Banyak sebenarnya. Dulu mah cowok Lebih pada sebelum nikah mas Iya, ya. pacarnya masing-masing. Iya kan. Sekarang adu nasib Adu mekanik. Adu nasib ya. Ada nasib lagi. Iya. Sampai dulu tuh kita punya konten YouTube. Pokoknya setiap tahun itu kita ngomongin satu personil, misalkan kayak Kinan mau merit nih gitu. Iya. Kita ada ceritanya dulu tuh ngobrol-ngobrol gitu. Ada. Iya, kita ininya ngobrol berfaedah. Ngobrol berfaedah. Ada di YouTube-nya Super Gelis Official. Oh iya. Jadi cerita-cerita lama juga ada di YouTube-nya ya. Ada. Oke, jadi selain tadi makan seblak, olahraga juga ngobrol ya. Karena kan kadang juga kita ngelihatnya itu tuh salah satu cara buat bikin kompak nggak sih sebenarnya kayak bangun chemistry gitu. Iya, satu itu, kedua bikin gak stres aja. Kalau banyak ngobrol sama teman-teman kan. Sama ngomong ya kadang kita juga. Iya, ngomong bareng. Oh ngomong. Iya, kadang suka nongkrong bareng ya. Iya. Dihitung Kak berapa ribu langkah kan di mall. 15.000 saya sudah hitung. Lumayan nih bakar kalori ya. Bakar berapa, nongkrongnya minum apa? Udah minumnya apa? Kopi susu latte. Iya. Belum Makannya. dessertnya ya. Tapi lah itulah keseruan kehidupan ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Super Gelis Sobat RDI. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Dari Mamang Rafael dengan seblak Rafael. Karena teteh-teteh Sunda kan ini sebenarnya ya. Iya. Kenapa sih wanita-wanita Sunda itu suka banget pedes? Soalnya Kita dilahirkan dengan lidah begitu. kalau orang Sunda kan biasanya makanan lalapan sama sambel. Kayaknya kalau misalkan nggak ada sambelnya kayaknya kurang gitu. Oke, dan biasanya mengenal sambal dari umur berapa? Kalau aku sih dari kecil. Dari kecil SD kayaknya. Serius? Dari kecil. Iya. Aku tuh kayaknya dari kecil tuh emang udah seneng pedes banget sih. Kalau aku ya. Tapi nggak ada masalah di perut gitu Kak? Enggak. Hebat. Kalian enggak. Iya. Terus gue juga karena orang Jawa ya jadi manis gitu. Jadi nyokap aja dulu bikin sayur bayam pakai gula. Iya. Iya kan. Jadi pas pindah ke sini tuh kayak Agak asin ya. iya. Asin pedas gitu kan. Terus dapat istri Sunda Betawi. Udah tuh makan jengkol pakai sambel ya kan. Terus bersemur lagi. Iya, bersantan-santan juga gitu kan. Ya Tapi paling katanya kalau misalkan punya istri orang Sunda tuh irit banget loh. Karena dia tuh bisa makan apa aja. Iya. Masa sih? Sama katanya gini, orang Sunda tuh kalau kalau dilempar gitu ke mana entah berantah gitu ya, dia bisa makan tumbuh-tumbuhan asalkan ada sambal. berarti bertahan hidupnya kuat ya. Kuat. Wah, iya. Jangan dicoba di rumah. Ya kebetulan sih kemarin mie instan aja sih. Karena udah tanggal segini ya, tanggal 25 26 ya. Tapi ya akhirnya gue di rumah juga gitu, istri bikin seblak gitu kan, ya gue cuma ngeliatin doang sih. Cuman aneh Kak, soalnya kan itu apa namanya kayak kerupuk kan harusnya digoreng. Dia aci. Terus kayak direbus gitu kan, itu kayak lembek-lembek gimana gitu. Tapi ya Anggap saja itu pasta ya. ya, tapi jadi ngomongin kuliner ya. Mungkin teman-teman Sobat Gelis punya favorit kuliner masing-masing gitu. Dari kamu dong. Dari Kak Opi nih, Kak Opi. Aku lebih suka makan bakso. Bakso ya. Bakso ya. Selalu di mana-mana. Aku tahu kamu pasti mau makan Bu Imas nasi tempong. Sunda banget ya gue. Tapi enak banget itu nasi tempong kayak gitu-gitu. Iya, Terus aku kan suka ikan juga kan. Iya. Enak aja gitu kalau apa-apa tuh pakai sambal. Oke. Sama kerupuk ya. Berarti lebih ke tadi gurih sama pedes. Iya, gurih sama pedes. Iya. Kalau Kak Sarah apa nih kulinernya? Apa ya? Sama sih, nggak jauh-jauh. Itu aja. Kan kalau apa Gen Z sekarang kan kalau nggak makan sushi kan Ada. kurang. Kita juga sebenarnya makan kayak gitu, Iya, tapi makan. kayaknya kalau tiap hari tuh kayaknya bosen gitu Iya. loh. Jadi kayak bervariasi aja. Iya. Kalau lagi pengen makan yang pedes-pedes, kita cari makanan yang Iya, pedes gitu. Kalau iya. lagi pengen yang manis-manis, kita cari makanan Iya, yang manis gitu. Oke. Kalau Kak Laras mungkin punya selera sendiri nih. Ya sama, cuman paling suka seafood sih, kecuali ikannya. Oh, seafood tapi bukan ikannya ya. Kepiting. Oh, kepiting, kerang. Ikan-ikannya Iya. milih. Oh iya, mungkin ikan yang di darat kali ya. Nggak ada. Ikannya nggak punya kaki.
Kalau Kak Kinan apa Kak Kinan? Kalau makanan ini nih kayak ini ya biodata ya, makanan favorit, minuman favorit. Sesuai dengan umur lah ya. Aku belakangan karena suka nonton drakor jadi suka mencicipi masakan Korea. Iya. Lagi suka kayak topokki sama bibimbap. Kayak jajanan-jajanannya kayak gitu ya. Jajanan bibimbap tuh kayak nasi. Aku mencoba kayak nasi dicampur kayak sayur tadi pagi gitu, terus ini dicampur sama gochujang gitu. Apa namanya rumput laut. Ya, gitu. Iya. Tadi siang makan itu sama. Praktis dan kenyang ya. Iya. Oke. Itu makanan. Terus kalau misalnya makanan juga ternyata bisa mempersatukan juga gitu kan ya. Musik juga. Nah, kalau musik dari dulu sampai sekarang ini mungkin dari masing-masing member punya apa ya, referensi atau mungkin favorit masing-masing nggak sih sebenarnya? Kalau aku kayak dari dulu paling beda deh sama mereka. Karena aku lebih suka musik keras. Wow. Gitu. Dia metal banget loh. Metal banget ya. Semetal itu. Dia kan sampai ngefans banget sama band hardcore lah kalau dulu. Burger Kill gitu ya. Kalau Burger Kill suka juga. Kalau sekarang sih lagi seneng ngeliatin 3 cewek berhijab orang Sunda. VOB. Iya, aku suka banget sama mereka. Hebat sih di usia mereka yang masih muda, mereka udah bisa internasional. Malah di Indonesianya aku yakin kalian juga sebenarnya nggak tahu VOB. Aku Voice of Baceprot kan? Iya. Yang teman-teman yang lain sih Baceprot kan bahasa Sunda kan sebenarnya. Artinya apa sih bahasa Sundanya? Baceprot tuh kayak ngomong gitu, ngomong terus. Iya, Baceprot gitu ya. Iya. Emang keren sih, bahkan kan dia main di Wacken. Wacken kan di salah satu festival metal di Eropa yang emang kayak misalnya naik hajinya anak metal tuh di Wacken. Wow. Satu-satunya band Indonesia yang baru main di event itu tuh si VOB itu. Si Wacken. Yobi, ayo collab sama kita dong. Oke, jadi kalau sebenarnya Kak Opi itu lebih ke metal ya. Pengetahuan metalnya juga bahaya nih ternyata nih ya. Oke. Kalau Kak Mega? Kalau aku lebih suka lagu-lagu galau sih. Wah. Iya, melankolis banget ya. Apa nih? Segalau Titi DJ asik. Segalau Yura, Raisa, Mahalini. Iya. Mahalini abis sih sebenarnya sama ya. Parah. Kalau zaman dulu tuh Terry, Audi gitu-gitu ya. Menangis semalam lah ya. Iya. Janji manis. Gitu. Bener. Sama ini 1 jam saja. Iya, 1 jam saja. Itu gue main gitar gitu kan di depan rumah pacar gitu. Aduh. 1 jam saja. Mas pulang mas. Pak, 1 jam lagi Pak. Untung gak dikasih recehan ya. Kalau Kak Sarah apa nih? Apa referensi musik ya Kak Sarah? Kalau aku sih lebih kayak lebih suka lagu yang zaman dulu gitu, musik yang apa ya? Iya, lebih kayak aku suka The Beatles. Oh, Beatles. Terus aku suka Sade. Oh, Sade ya. Aku suka ya udah pokoknya yang dulu-dulu deh gitu. Aku sukanya lebih. Oke, berarti ke 80s, 90s juga 90s, ya. 90s. Oke, Cranberries. Ya. Oke. Kalau Kak Laras mungkin punya lagu-lagu lain? Lagu-lagu DJ. DJ soalnya. Kamu DJ tapi elektro EDM suka. Oh. Ada genre yang suka ada enggak? Iya. Nggak mungkin aku sebutin kan, karena nggak dipanggil. Ada apa namanya, breakbeat ya? Breakbeat ya, breakbeat. Lagi rame kan breakbeat ya sekarang ya. Cuma sekarang Bebe, tuh ya. ada yang lagi mencoba nyekokin untuk lagu-lagu Frank Sinatra. Wah. Oke. Berat banget lagunya. Frank Sinatra. Berat ya, ya udah. Iya. Oke. Tapi yang didengerin apa biasanya yang kamu suka? Yang disuka apa nih Kak Kinan? Apa aja sih kalau Laras. aku maksudnya Iya. tergantung ini. K-pop juga masuk, Iya, tapi iya, yang cowok-cowoknya ya. Yang cowok-cowoknya. Cowok-cowoknya ya. Cewek kan, kamu yang cewek-ceweknya kan. Kalau Kak Kinan apa Kinan? Aku semua musik Semua suka. musik suka ya. Semua musik. Hampir setiap genre aku punya musisi favorit. Wah. kayak suka Kalau semuanya aja. kalau lokal nih, Indo lagi dengerin siapa sekarang? Indo aku lagi suka Dere. Dere, Iya, bagus lagi sih. suka dengerin album dia yang Rubik dan iya, lain-lain. iya. Kalau untuk apa namanya? Indie ya. Iya, Nah, ininya. Iya, Dere. Kalau K-pop juga aku dengerin, luar juga dengerin. Iya. Aku lagi kalau K-pop lagi dengerin ini Huntrix. Iya. Mau denger aku nyanyi enggak? Boleh dong.
Itu seliweran banget di TikTok. Iya. Tinggi banget. Katanya bukan girl band kalau nggak bisa nyanyi lagu itu. Iya. Tahu? Huntrix. Katanya tahu. Yang apa itu Golden ya? Golden. Golden. Iya. Bener, itu gara-gara anak gua tuh nonton bisa 7 kali itu di Netflix. Jadi Serius. Iya. Jadi tiap weekend tuh nonton apa nih kita? Huntrix. K-pop Demon Hunter. Aduh, iya. Oke, karena sudah di sesi terakhir, mungkin kita mau main game sekali ya, sedikit-sedikit lah ya, tipis-tipis. Ayo. Gamesnya apa, Nat? Enggak tahu lagi ya. Games itu Nat. Kita ini aja ya, kayak gamesnya adalah siapa paling apa. Oke. Nah, iya, jadi misalnya siapa yang paling lama di kamar mandi. Nah, kayak gitu. Kita Silakan sebut nama aja ya. sebut nama atau tunjuk lah ya, gitu. Nanti semoga kompak ya Kak ya. Oke. Sudah siap di video kan teman-teman? Asik, cakep nih ya. Siapakah yang paling lama di kamar mandi? Sarah. Kinan gak sih kayak Kinan? Aku juga. Iya. Iya. Ngapain aja Kak biasa Kak Sarah? Wah, ada lah. dia kalau di toilet ritualnya lama banget. Dikasih dulu ini harus tenang untuk menyentuh air gitu. Iya. Jadi lama ya ritualnya. Mungkin bawa handphone kali. Jadi kan buka-buka TikTok ya gitulah. Kadang-kadang ini ngecek-cek zodiak. Iya, sama nyanyi sealbum. Iya sih, itu enak banget lagi nyanyi di kamar mandi. Oke. Siapakah yang makannya paling banyak? Mega. Aku suka jajan. Oh iya. Kalau order tuh semuanya di order gitu. Tapi sebenarnya bukan banyak sih, makannya cuma sedikit-sedikit, cuma Lapar banyak mata ya, aja lapar yang lapar di order mata. gitu. Iya. Tadi ya suka tembong-tembong tadi ya nasi tembongnya. Oke. Siapakah yang paling kepo urusan yang lain? Urusan yang lain gimana? Maksudnya paling kepo sama kisah-kisah yang lain, maksudnya gimana? Saling kepo, siapa yang paling? Maksudnya kayak nanya kabar. Iya, satu sama lain tuh yang paling kepo. Kayaknya semuanya deh. Semuanya yang paling kepo ya. Oke. Siapa yang paling bisa bikin suasana cair? Kinan. Oke, berarti paling cerewet nggak sih Kak? Aku introvert soalnya. Yang kayak gitu introvert. Mungkin ya. ambivert sebenarnya kan. Jadi kalau pas lagi sendiri mah introvert banget. Kalau pas ketemu bisa keluar. Enggak, tapi aku kadang suka Suka sunyi kan? Tapi kalau ketika ada mereka karena mungkin masa lalu aku Masa lalu. ceria, jadi aku ikut ceria. Oke. Siapa yang paling fast respon di grup? Opi sih. Opi? Iya, Aku bisa lepas dari handphone soalnya. Karena balas ini order ya. Oke. Siapakah yang paling cuek sama penampilan? Sarah. Oh. Kalau dulu Sarah. Enggak deh. Sekarang aja yang sekarang. Aku kayaknya ya. Enggak. Kayak Laras. Teteh. Enggak. Udah punya karakter masing-masing sebenarnya sekarang. Jadi udah bisa show off masing-masing. Iya. Jadi pada percaya diri dengan penampilannya masing-masing. Wow. Yes, karena tadi pendewasaan tadi ya. Oke, tepuk tangan buat Super Girlies. Seru sekali sore ini ngobrol sama Super Girlies buat Teh Ovi, Mega, terus Kak Sarah, Kak Laras sama Kak Kinan. Thank you banget sudah mampir. Kalau misalnya sobat RDI atau teman-teman yang pengen catch up di media sosial, boleh di-share di mana aja, silakan. Boleh follow Instagramnya @glis.supergirlies atau ada TikTok kita juga glis.supergirlies, sama ada YouTube kita Super Girlies Official, atau mau email juga bisa glisindonesia@gmail.com. Kali kan mau nawarin job ya kan? Yes. Kalau job ke nomor siapa? Ya. Cek aja di Instagram ya. Ada. Kalau job ya. Sekarang kita mau minta mungkin refnya kali ya. Si Au ini. Kak tolong di videoin Kak. Iya. Ini Kayla sama Sigra nih. Gue suka ngecengin mereka. Kenapa? Karena kan yang satu namanya Kayla, yang satu namanya Nadia. Cuman tuh kalau inget Kayla pasti inget sama Sigra kan. Iya. Oh. Ini nggak ada yang mau jadi Brio. Ya juga ya. Iya. Oke. Oke, kita bernyanyi. Kita persembahkan Super Girlies. Au. Tuh, wah, kau menghatu wah gapat mah.
Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Satukan hati dan tersenyum, yang ada hanya ceria. Genggam tanganku, yakin bisa mengalahkan dunia. Thank you. Maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.